Di dalam nanti sugesti, di dalam pemahaman hipnosis tadi, sesungguhnya itu kemudian nanti dikembalikan pada diri sendiri. Coba lihat, temenmu itu tengkorak semua. Nah, kamu sendiri nih loh. Apa dikira kamu ya kapien lah? Dirimu sendiri nih ya tengkorak. Cuman kumpulan tulang belulang saja. Tidak ada apanya yang dihebatkan. Tidak ada apanya yang disombongkan. Kalau orang memahami seperti itu, hilang ketamaan, hilang kebencian, hilang kegelapan batin. Ngapain saya musuhan sama dia? Sama-sama tengkoraknya. Saya tidak lebih baik daripada dia. Ngapain saya benci sama dia? Oh juga sama-sama jeleknya tengkorak juga. Iri hati juga hilang. Sombong juga hilang. Ngapain saya lihat orang lain tengkorak? Saya juga tengkorak. Kalau sudah bisa seperti itu, tercapai pemahaman tentang kesunyataan ini benar. Kalau sudah tercapai pemahaman kesunyataan ini, karma ini malah terputus. Apa yang kita bahas karma itu sesungguhnya hanya kalau ada kondisi, dia muncul. Ada kondisi, dia muncul. Karena kita tanam, dia tumbuh. Kita tanam, dia tumbuh. Tetapi kalau kita tanam di tempat yang tidak cocok, kalau ibaratnya kita menanam padi, tapi di atas meja, maka padi yang berpotensi tumbuh ini, akhirnya dia tidak akan tumbuh. Nah, kalau kita bisa pemahaman pemikiran, seperti tadi hipnosis dengan hipnoterapi, dan kita gunakan untuk pemahaman hakikat yang sesungguhnya, dan ini juga karma melalui pikiran, ada usaha untuk berbuat, akhirnya kita motong karma itu. Kalau kita sudah mengerti, lah sama jeleknya, sama-sama tengkoraknya, itu kalau yang tentang tengkorak. Juga bisa melihat mayat. Ini mirip dengan yang tadi Pak Adi sampaikan. Kalau tadi kan saudari Eva kan merasa tidak sakit. Ya, dicubit tidak sakit, malah yang nyubit lengket lagi. Wah. Untung Pak Adi nggak lengket tadi ya. Kalau lengket gimana? Siapa yang bisa nyuruh? Lepas. Wah, kan susah. Nah, saudara, objek mayat itu kadang kita bisa lihat mayat sungguhan. Kalau di beberapa negara Buddhis, kita pergi ke rumah sakit, kita lihat mayat. Tapi tidak usahlah jauh-jauh. Lihat dirinya ini loh. Kemudian kita sugesti. Tangan. Mayat. Ini mayat. Tidak bisa digerakkan. Kaku, berbau, biru, berbelatung, busuknya membuka. Busuk mayat itu seperti mangga yang sudah umur seminggu sampai 10 hari. Hitam, biru, hitam. Kemudian keluar belatungnya 1, keluar lagi 2, 3. Peternakan belatung di situ. Ini mayat. Baunya luar biasa. Akhirnya kita akan menyadari bahwa tubuh ini sebetulnya juga calon mayat. Akhirnya kita juga mengerti mayat itu cuma begitu. Anda yang makan mewah-mewah, hisit 120.000 semangkok, ya kan? Rengsit, lambe manusia, nggak tahu berapa lagi. Ternyata itu makanan lezat bagi belatung. Makanan yang enak-enak itu ternyata nanti endingnya untuk pesta bagi belatung.
Tapi Anda yang tiap hari cuman lauk ikan asin plus sambal terasi, itu ya tetap makanannya belatung. Anda yang tadi mandi pakai sabun bermerek, dengan Anda yang mandi dengan sabun colek, yang Anda anggap juga itu wangi, itu nanti sama-sama jadi makanannya belatung. Kalau nanti Anda sudah pernah lihat mayat belum? Mayat sudah ya? Mayat seger ya? Sudah pernah lihat mayat umur 24 jam? Sudah. Mayat umur 24 jam, ini ada yang kedokteran loh. Oh, ini ibu dokter ini. Mayat umur 28 jam pertama, itu ada yang disebut dengan lebam mayat. Dia nanti bagian yang diletakkan, itu mulai biru. Jadi, lebam mayat tidak dimulai dari yang tidak diletakkan. Misalnya dia diletakkan telentang, dadanya tidak lebam mayat, tapi bagian belakang sini. Itu persis seperti kalau Anda punya pisang Ambon, pisang emas, pisang raja, Anda letakkan di tempat buah, kemudian kan ada yang keluar loh dari pinggir pisang itu kan busuk duluan loh. Ya, Anda meletakkan apel, letak gitu aja. Nanti yang terkena di paling bawah, itu yang busuk duluan. Nah, itu lebam mayat juga muncul 8 jam. Kemudian nanti, 24 jam mulai semua kelihatan sudah biru. Ya, nah beberapa orang yang nanti terkena penyakit, darah mulai keluar dari mulut, dari hidung, dari kuping. Mulai keluar. Itu kalau dibiarkan, kira-kira 3 hari, itu baru mulai semua. Yang tadi lebam mayat cuman biru biasa itu, atau agak kehitam-hitaman, itu hitam sekali, seperti yang tadi saya ceritakan, seperti mangga yang sudah busuk. Anda harus tetap mendengarkan saya terangkan ini, karena ini Anda akan alami semua. Jangan takut. Ya kan harusnya sugesti juga loh Anda. Kalau tidak, aku lebih baik dengarkan iPod aja. Jangan, ini harus saya sugesti juga. Kemudian, nanti kalau dibiarkan 3 hari itu sudah mulai biru tua, hitam gitu, 7 hari. Pipi ini loh, peluk. Keluar belatungnya. Jadi pipi Anda yang dilus-lus setiap hari, dibedai, apalagi dikasih lotion inilah atau dikasih berbagai macam perlengkapan, itu bagi belatung makanan lezat sekali. Tapi kalau pipi Anda cemur, Anda tidak pernah rawat, waduh, belatung makan pipi Anda butuh perjuangan keras. Dia pikir iki wong kok atau dirawat ini pipinya. Tapi kalau biasa Anda lus-lus, wah dibedai foundation dia, waduh belatungnya senang sekali. Waduh ini lezat banget. Keluar. Kemudian dari hidung ini juga keluar belatungnya. Terus nanti bibir juga. Karena ini yang gembuk-gembuk ini yang saya sebut tadi rensit tadi. Itu belatung yang suka. Anda hidup, hisit, mati, rensit. Ini dimakan enak tenan. Menurut si belatung. Kalau nanti Anda ingat kelahiran lampau pernah jadi belatung, itulah makan. Nah, saudara-saudara, terus begitu. Nanti sampai dia lepas semua, nanti bibirnya ini sudah habis, dia tinggal giginya. Pipinya habis, tinggal kelihatan giginya. Nanti lama-lama yang habis itu di daerah antara perbatasan rambut dengan kulit muka ini. Nanti rambutnya dia bisa copot ke belakang. Dan seterusnya, itu pokoknya seru banget lah. Cuman, apa yang mau saya tekankan di sini,
Pada saat kita mengamati diri kita seperti itu, bahwa saya ini seperti mayat, kita lalu melihat yang lain itu juga mayat. Lalu kita juga menyadari untuk apa saya iri hati dengan orang yang sesama mayat. Walaupun sekarang belum. Ketika melihat orang yang sombong, kamu ngapain sombong-sombong? Sebentar lagi juga dimakan belatung. Apanya yang harus disombongkan? Tidak ada iri hati di dalam diri kita. Pada saat ini kita bisa potong di situ. Lalu batin kita menjadi tenang. Melihat yang sukses kita tidak terlalu jengkel. Melihat orang yang menjengkelkan ya tidak juga emosi kita terbawa. Nah lalu apa sekarang manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita melihat yang sukses, kita harus jadikan pelajaran. Bukan tempat untuk iri hati. Wah dia calon bangkai, dia calon mayat, tapi kok sukses? Aku juga bangkai calonnya. Aku juga calon mayat. Kudu sukses. Harus sukses. Tiru dia. Tapi kalau Anda sudah iri hati, yang muncul kebencian, yang muncul kejengkelan, akhirnya kita tidak bisa berpikir wajar. Melihat orang yang lebih sukses, oh tak santet namu. Menganggap kita lebih hebat, menganggap dia tidak layak mendapat keberhasilan. Sebaliknya, ketika kita melihat mereka yang menderita, kita tidak jadi sombong. Loh, aku hebat walaupun calon mayat aku lebih sukses daripada dia yang calon mayat ecek-ecek ini. Tidak, kita juga melihat, loh, dia kok bisa jelek ya? Wah, aku juga harus belajar. Belajar untuk menghindari kejelekan, bukan belajar untuk mengikuti kejelekan. Jadi, kalau kita mengamati hidup ini seperti tulang, tubuh kita ini seperti kerangka, kemudian kita juga menyadari bahwa kita ini sebetulnya seperti calon mayat, sesungguhnya ini kalau kita lanjutkan, step-stepnya bisa hilang ketamaan, hilang kebencian, hilang kegelapan batin, mencapai kesucian. Tapi untuk Anda yang berumah tangga, yang belum kepingin suci, melihat tulang atau kerangka, melihat mayat, itu bisa diinputkan di dalam pikiran kita untuk menambah semangat hidup. Jadi agama Buddha itu bukan agama yang ya loyo, ya sudahlah miskin nggak apa-apa, kaya adalah bencana, miskin adalah pahala. Wulo, miskin pahala kaya bencana, bagaimana wihara bisa dibangun? Bagaimana biku bisa makan? Wah, ini harus saya tekankan supaya orang tetap ngasih makan biku. Lah saya anggotanya ya di situ. Lah kalau semua, wah miskin adalah pahala, kemudian kaya adalah bencana, wah dalam 30 tahun lagi biku pasti habis. Karena tidak ada yang mau kasih lagi, semua sudah mendapatkan bencana, karena menganggap kekayaan adalah bencana. Tapi sesungguhnya, melihat hidup itu adalah kerangka, melihat tubuh kita ini adalah calon mayat, berarti kita lalu sadar bahwa hidup itu hanya sangat singkat. Sekarang saya masih kuat, masih ada bentuknya. Sekarang saya masih bagus, belum ada busuknya. Tetapi ketika kita amati, dan apalagi kalau tadi dengan hipnosis, bahwa kita bisa mulai dan kita juga bisa menghentikan sendiri, sesungguhnya ini akan mudah. Nanti Anda mulai di rumah, tangan digeletakkan aja di atas meja supaya tangannya ini tidak capek kan. Letakkan meja, kemudian diamati sampai busuk dan seterusnya. Itu nanti dipakai untuk membangkitkan semangat. Bahwa kalau kita melihat orang lain sukses, si calon mayat yang lain sukses, menjadi pelajaran. Dan ini adalah karma juga. Bagaimana karma itu sesungguhnya adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan. Karena setiap perbuatan di dalam karma
itu yang ada niat. Kalau perbuatan yang tidak pakai niat, disebut kecelakaan, tidak disengaja, bukan karma. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, hipnosis, hipnoterapi, apa hubungannya dengan karma? Kalau saya melihat semua adalah pengolahan pikiran. Dan pengolahan pikiran ini netral. Karma yang saya maksudkan di sini sempit, yaitu karma dalam arti niat untuk melakukan sesuatu khususnya dengan pikiran. Ini dalam arti yang sempit sesungguhnya itu untuk memperbaiki diri kita. Dan karma berarti adalah satu perbuatan yang harus kita lakukan. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus memprogram pikiran Anda. Dan itu juga karma Anda. Aku pengen sukses. Aku harus sukses. Aku harus sukses. Tapi harus bekerja ya. Jangan cuman aku harus sukses. Aku harus sukses. Tapi sambil duduk-duduk, berbaring, sambil main PS3. Tidak ada gunanya. Ya. Tapi Anda harus sukses juga dibarengi dengan perjuangan. Baru bisa. Sama dengan orang yang meditasi tadi. Aduh, kesemutan, tahan, pasti hilang, tahan, pasti hilang. Beberapa hari dia berjuang. Kalau di dalam teknik tadi dikatakan ada latihan yang intensif untuk hal ini. Latihan, akhirnya hilang sungguhan. Dan beberapa orang dengan kekuatan meditasi ini yang sekarang kita bisa mengerti bahwa itu sebetulnya juga sedikit seperti auto-hipnoterapi. Beberapa orang mengatakan, Bante, pernah satu ketika saya sakit perut. Saya lupa bawa obat. Karena saya tidak mengira bahwa saya sakit perut di masa meditasi seperti ini. Saya hanya amati aja. Sadari, sakit. Sakit banget, tambah sakit. Nemen sakit deh. Melungker. Tapi hilang. Apa itu? Puncak sakit, tidak sakit. Puncak tidak sakit, sakit. Apa itu maksudnya? Di dunia ini kan cuma dua hal loh. Hanya saling berujung-ujungan aja, ini yang disebut dualisme kan. Sakit, puncak sakit, ujungnya mesti sehat. Sehat, ujungnya sakit. Makanya di dalam konsep Buddhis, ini kalau kita menyinggung sedikit sesuatu hal yang lain, ada dan tidak ada itu bagaimana? Ini sulit. Karena kalau kita ngomong, oh ini ada, puncak ada, itu tidak ada. Puncak tidak ada, itu ada. Ini sesungguhnya adalah konsep dualisme yang biasa sekali. Nah, pada saat orang sedang meditasi, sakit tahan. Lepas dia, lewat. Demikian pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sedang berjuang, kita memprogram pikiran kita. Harus bisa. Kok gagal? Belajar lagi. Orang lain kok sukses? Belajar lagi. Menjadikan dia sebagai pelajaran. Kita akan berhasil. Dan inilah karma. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, semua memang dimulai dari pikiran. Saya cocok sekali apa yang dibukakan oleh Pak Adi tadi, di sana cukup bagus. Ya, dengan begini kan saya tidak perlu membawa komputer, karena apa yang mau saya sampaikan kan sudah di situ, tinggal saya mengulang aja. Bahwa pikiran pelopor segalanya, betul sekali. Dimulai dari pikiran. Kalau Anda sudah waktu meditasi, ayo meditasi 15 jam. Aduh, 15 jam. Tidak bisa. Itu nanti hari ketiga biasanya sudah suruh pulang. Tapi kalau 15 jam, ayo coba. Tak lakonane, itu mesti bertahan. Kenapa? Karena dia sudah menyuntik dirinya. Dia sudah memprogram dirinya. Aku bisa, aku harus bisa. Dan ini kekuatan karma. Hipnosis yang tadi disampaikan, itu sesungguhnya adalah yang salah satu saja penggunaan pikiran. Yang tadi sudah saya sampaikan sedikit, hipnoterapis itu ada, sakit perut, tahan, sakit gigi, tahan. Memang bisa. Dan ini sesungguhnya di dalam konsep Buddhis, bagaimana kita mengendalikan pikiran, dan pikiran itu sesungguhnya adalah karma juga, yaitu niat yang kita lakukan.
Ya, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang kita mau sampaikan di sini, bahwa sesungguhnya kita bisa menjadikan diri kita ini sebagai satu bentuk pemahaman. Satu misalnya, melihat tubuh kita sesungguhnya tidak kekal, kerangka, atau mayat. Mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat, ayo kita program dengan baik. Semoga semua makhluk bahagia. Itu juga program. Masukkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terus sehingga nanti di bawah sadar kita itu isinya semoga semua makhluk bahagia. Begitu kita mau ngomel, bukan lagi kata binatang yang keluar di kebun binatang, tapi semoga kamu bahagia. Ada yang sudah bisa begitu? Ketika marah yang keluar semoga semua makhluk bahagia? Belum. Nanti harus mulai belajar. Tiap pagi bangun tidur, malam mau tidur di program, di input program datanya itu. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sehingga begitu marah, keluarnya itu. Kalau mimpi, Anda tentu pernah mimpi buruk. Pernah nggak waktu mimpi buruk ngomong semoga semua makhluk bahagia? Pernah? Nggak pernah? Kalau sabi sata bawantu sukitata? Nggak pernah juga? Namo tassa? Pernah? Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa? Tisarana pernah? Apa yang muncul dalam mimpi buruk Anda, itu yang terprogram di dalam pikiran Anda. Itu kalau Anda takut, yang keluar juga namo tassa bhagavato, dan seterusnya. Tapi kalau Anda mau menginput data yang lain, juga boleh sabe sata bawantu sukitata. Dan apa itu yang terjadi? Pada saat seseorang akan meninggal, itu sebetulnya nanti proses hipnosis itu juga timbul. Sudah diam begini, lalu merasakan tubuh ini mulai lemes. Mulai dari ujung kaki ini seperti seseorang, kalau tadi istilahnya Pak Adi seperti masuk di dalam es. Tapi sebetulnya ini seperti kalau kita masukkan badan di air itu loh. Anda pernah ya? Pernah belum? Masukkan bagian tangan Anda di air. Itu kan ada sesuatu yang bergerak kan. Seiring dengan air ini dimasuki tangan Anda ini juga ada sesuatu yang bergerak. Ya. Nah, itu nanti kalau mati, itu juga ada yang seperti itu rasanya. Pelan-pelan. Itu seperti terhipnosis. Kemudian kita langsung bisa mengisi. Apa ini yang mau disampaikan? Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi kita isi pikiran yang bagus. Semoga semua makhluk bahagia, 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 bahagia. Set, lahir di alam bahagia. Tapi kalau waktu kita sudah merasa begini, duh hutangku siapa yang bayar, duh ini hartaku bagaimana, ini aduh pangkatku bagaimana, aduh keluargaku bagaimana, mati. Lahir di alam menderita. Semuanya karena pikiran. Karena itu, Anda yang mengikuti acara ini, mumpung ada kesempatan, Anda sudah ditunjukkan bukti nyata dengan hipnosis yang tadi disampaikan Pak Adi dengan baik sekali. Marilah kita juga mulai menghipnosis, mengisi diri kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Sehingga akhirnya, di dalam hidup kita, kita selalu bersemangat untuk maju. Di dalam proses kematian kita nanti, kita pun bisa mengarahkan pikiran kita untuk lahir di alam bahagia. Semoga dengan kesempatan ini akan membuka pemikiran kita lebih baik untuk menyatukan hipnosis, hipnoterapi maupun kama. Sehingga memberikan manfaat untuk hidup kita di dalam masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.